Riza. Waalaikumsalam, Ses. Apa kabarnya Bu Riza nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih maaf nih ya Bu Riza, saya mengganggu Bu Riza nih sebentar. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melakukan praobservasi saat ini karena besoknya kan kita akan melakukan supervisi ke kelas Bu Riza di saat Riza belajar. Ini maaf juga ya Bu Riza, sebetulnya kita di sini di supervisi itu bukan mencari kesalahan ya Bu ya, tapi kita hanya untuk mencari bersama kiat-kiat apa nanti yang akan kita lakukan untuk peningkatan proses pembelajaran nantinya. Oke Bu Riza ya. Nah, baiklah Bu Riza, tujuan pembelajaran Bu Riza besok itu apa ya? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti yaitu merancang gambar sederhana. Jadi di sini peserta didik itu dia merancang sesuai dengan pikirannya gitu, sesuai dengan apa ide-ide gambar yang muncul di pikirannya, dituangkannya ke dalam sebuah kertas, kemudian langsung dibuat sketch. Setelah itu nanti menghasilkan pasti berbeda-beda hasilnya. Gitu. Berarti tujuan pembelajarannya nanti siswa itu secara individu dia akan dapat membuat gambar yang pertama dari kertas dulu, dibuatnya kertas gambar, kemudian nanti dia akan menuangkannya ke aplikasi seperti itu saya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Baiklah Bu Riza. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut apa aja yang sudah Ibu persiapkan? Tentunya yang sudah saya siapkan yaitu perangkat pembelajaran Bu Ses. Di sana nanti kan ada modul ajar. Dan di dalam modul ajar itu saya akan memberikan materi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Berarti nanti Bu Riza sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang strateginya PJBL dan berdiferensiasi dan juga adanya kecerdasan sosial emosional nantinya ya Bu Riza ya dalam pembelajaran itu. Kemudian ada medianya juga seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Ses, saya juga menggunakan media. Media pembelajarannya apa aja Bu Riza? Media pembelajarannya di sini yang saya pakai adalah komputer. Jadi di dalam komputer itu sudah saya install aplikasi Inventor. Jadi anak itu sudah bisa dia istilahnya belajar di sana dan memakai komputer, satu orang satu komputer. Di sanalah dia membuat gambar yang sudah mereka sketch masing-masing. Ya, berarti memang medianya nanti ada menggunakan aplikasi Inventor ya, Inventor, sehingga mereka nanti setelah membuat gambar di kertas dan membuat di aplikasi itu gitu ya Bu Riza ya. Nah, yang bisa membantu keberhasilan Ibu dalam pembelajaran itu apa itu? Tentunya motivasi dari siswa itu sendiri Bu Ses. Tanpa motivasi siswa itu pembelajaran tidak akan berhasil gitu Bu Ses. Benar ya Bu ya, berarti di situ memang ingin dibantu oleh motivasi yang kuat dari karena Ibu sudah berusaha ya tadi ya, ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi sudah sesuai dengan keinginan dia buat apa, jadi mereka menghasilkan karya secara individu. Jadi nantinya ada termotivasi dari dia sendiri untuk bekerja seperti itu ya Bu ya. Oke, kemudian dukungan apa itu yang Ibu butuhkan Bu dalam pembelajaran besoknya itu? Tentunya itu sarana prasarana gitu. Salah satunya penyediaan komputer yang ada di kelas, alhamdulillah sudah mencukupi. Ada sekitar
30 komputer yang di sana sudah terinstal aplikasi Inventor. Jadi anak-anak tinggal langsung belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan tadi. Alhamdulillah ya, berarti sudah ada ya sarana prasarana pendukungnya ya Bu Riza ya, udah lengkap untuk satu masing-masing anak begitu ya Bu Riza ya. Ya baiklah. Nah ini Bu Riza, dalam nanti kita melakukan observasi itu fokus pembelajaran besok itu rencananya di bagian mana ya Bu ya? Yang pertama itu adalah di bagian pendahuluan. Di sana nanti saya akan selain berdoa, nanti saya presensi, saya juga akan menerapkan kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi istilahnya siswa yang membuat kesepakatan, membuat aturan-aturannya, nanti kalau melanggar ada konsekuensinya sendiri. Kemudian di bagian inti, nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi produk dan pembelajaran sosial emosional. Ya, berarti nantinya itu Ibu memang memilih pendahuluan, berarti dengan kesepakatan itu meningkatkan kedisiplinan positif mereka, begitu ya Bu Riza ya. Tujuannya memang itu. Kemudian di inti nantinya ya Bu ya. Kenapa Ibu memilihnya seperti itu Bu? Karena memang kalau tanpa kesepakatan kelas nanti banyak siswa kita yang istilahnya melanggar atau yang tidak masuk atau berbuat yang istilahnya yang kurang baik lah gitu. Kalau yang berarti dengan kita masukkan inti itu tujuannya Bu Riza nantinya bisa secara tidak langsung mengikat mereka untuk belajar bertanggung jawab seperti Bu Riza ya. Baiklah Bu Riza, tentunya nanti kita di akhir observasi itu akan melakukan refleksinya, yaitu berupa pasca observasi ya Bu Riza ya. Nah sebaiknya kapan ya Bu kita akan melakukan refleksi tersebut? Sebaiknya refleksi itu dilakukan kalau menurut saya ya Bu Ses ya, 1 hari sesudah observasi Bu Ses. Oh ya, oke lah, baik. Oh iya, Bu Riza nih maaf nih, saya ingin kepastian nih, hari apa ya kita akan melakukan observasinya dan jam berapa tepatnya itu pelaksanaannya Bu Riza? Kalau saya mengajar di hari Rabu, saya itu di jam pertama sampai jam keempat. Jadi anak-anak sudah berkumpul di ruang komputer 1, yaitu di lantai 3. Baiklah, ya Bu Riza ya, mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Insya Allah kita akan melakukan observasi ya Bu Riza di hari Rabu tersebut dan dilancarkan proses pembelajarannya hendaknya di jam pertamanya ya Bu Riza ya. Baiklah Bu Riza, itu aja Bu Riza observasi kita hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama masing-masing. Kemudian silakan yang pimpin doa. Kalau tidak ada ketua, boleh wakil atau siapa yang ingin mengajukan diri untuk pimpin doa. Silakan. Siapa? Ketua ada, wakil? Silakan. Ya, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
kamu yang tidak masuk? Ahmad Fauzan. Fauzan. Darman. Arif Akbar. Sel. Dafa kemana? Di Zen Puskesmas tadi dari grup MTK dari Zen Bu. Lesti Agustian Sandam. Malah Nah, berarti ada empat orang yang tidak masuk. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu lihat kamu semua sepertinya kurang semangat. Masih ingat semboyan atau apa namanya yel-yel kita di waktu pertama kali masuk MTS? Masih? Kalau ibu bilang semangat, apa jawabannya? Semangat. Pagi. Berarti udah lupa. Nah, kita coba. Semangat. Pagi. Ali kayaknya. Tak semangat Ali. Nah, kita ulangi sekali lagi. Semangat. Pagi. Nah, kita mulai belajar, udah siap? Nah. Nah, kita mulai masuk ke bab berikutnya. Sebelumnya kita ulang-ulang lagi pelajaran yang minggu yang lalu, yaitu ada tentang fitur-fitur atau ikon-ikon apa saja yang kita gunakan dalam membuat gambar dengan aplikasi Inventor. Fitur apa saja? Ada fitur part, ada fitur part itu membuat gambar bagian, kemudian fitur body, fitur assembly, fitur drawing itu membuat etiket, kemudian yang terakhir fitur presentasi atau animasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk langsung merancang gambar sederhana. Nah, ini dia. Sebelum kita belajar, kita mengadakan kesepakatan ke kelas yang sudah Ananda buat. Ada 8 kesepakatan kelas. Yang pertama, masuk tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Sampai yang kedelapan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari kesepakatan kelas yang sudah Ananda buat sebelumnya, masih ada yang ingin ditambahkan? Pas? Nah, ini Ananda yang buat. Jadi kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Kita setujui lagi. Tidak ada? Nah, masih ingat kita yang menempel-nempel di depan? Nempel apa namanya? Sticky note di depan. Inilah yang kita rangkum. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui penggunaan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat mendeskripsikan ketentuan perancangan gambar sederhana dengan menggunakan aplikasi Inventor. Yang kedua, melalui penggunaan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan gambar sederhana tadi melalui aplikasi Inventor. Kemudian yang ketiga, juga dengan penggunaan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menghasilkan karya berupa gambar. Jadi kamu dimintanya untuk merancang gambar, istilahnya ide-ide kreativitas kamu sendiri, seperti apa gambar yang kamu inginkan. Nah, disitulah tujuan pembelajaran kita yang nomor 3, menghasilkan karya berupa gambar sederhana sesuai dengan
dari langkah-langkah pembuatannya sampai ukurannya, sampai nanti terakhir menentukan tata letak atau posisi gambar. Nah, ini tujuan kita. Nah, dari sini ada pertanyaan. Jelas apa yang akan kita kerjakan hari ini? Jelas. Nah, ini dia. Sebelum kita memulai materi, ada pertanyaan pemantik. Apa itu perancangan gambar sederhana? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu perancangan gambar sederhana? Lihat siapa? Haikal? Buat sketch? Buat sketsa. Kemudian yang kedua, ketika merancang gambar sederhana di aplikasi Inventor, bagaimana cara menentukan ukurannya? Itu pelajaran kelas 10. Ukuran, bentuk, jenis material yang sesuai dengan kebutuhan desain teknik manufaktur. Itu pelajaran kelas 10. Kan pengulangan juga ini. Bagaimana menentukan ukurannya, bentuknya, jenisnya. Pelajaran kelas 10. Ukuran mempunyai kata atau aturan sesuai dengan ISO. Sesuai dengan standar ISO. Itu jarak ukuran benda ke garis ukuran itu maksimalnya adalah 10 mm. Kemudian bentuk, jenis material. Nah, bentuknya apakah dia bertingkat, apakah dia persegi, kemudian apakah dia bentuknya poligon, kan bermacam-macam. Kemudian jenis materialnya. Biasa yang kamu gunakan di saat praktek apa jenis materialnya? Besi, taunya besi kan? Tapi jenis material yang kita gunakan di saat praktek itu adalah ST, apa? Main steel 3, yaitu besi lunak, makanya itu bisa dibuat. Kalau besi keras itu dari banyak kandungan karbonnya, berarti dia menggunakan pahat. Tidak pahat yang kamu gunakan itu pahatnya pahat karbijan. Ya. Jadi kamu akan menggunakannya. Mengapa terlalu cepat Ibu masuk pada materi ini? Karena kamu disinilah nanti akan dilatih terus membuat gambar dengan menggunakan komputer. Nah, apa itu tujuannya? Tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami aplikasi Inventor. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal fitur-fitur yang ada pada aplikasi Inventor. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat gambar 2 dimensi. Memang di dalam Inventor ada gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Setelah itu baru dijadikan 3 dimensi. Merupakan aplikasi komputer ID Design. Yang pertama, kamu kan belajar sebelum Inventor keluar, dia ada sistemnya aplikasi CAD. Aplikasi CAD ini dia dibuat hanya untuk gambar 2 dimensi saja. Gambar 2 dimensi seperti ini. Ini hanya gambar 2 dimensi. Nah, ini pakai CAD. Nah, sekarang
gambar 3 dimensi, termasuk permodelan, simulasi, visualisasi gambar, dan dokumentasi. Dokumentasi ini itulah yang dinamakan dengan presentasi atau animasi bergerak. Jadi gambar itu kita buat dia supaya bergerak. Dua, merancang assembly ini gambar merakit. Yang ketiga, menghasilkan gambar teknik. Nah, dia setelah dirakit, nanti gambar itu kita upayakan untuk membuat animasinya dan bergerak. Jadi kamu tidak, istilahnya seperti membuat gambar piston, kita buat animasinya bergerak. Jadi kamu tidak melihat di dalam mobil seperti apa gerakan piston, tidak seperti itu. Jadi bisa kamu gerakkan di animasi. Jelas? Kah? Kabur. Ada fitur desain, ada fitur modifying, ada fitur assembly, ada fitur drawing, ada fitur animasi. Nah, fitur desain ini seperti ini, ada line, circle, kemudian hearts. Ini menggunakan fitur-fitur ini digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi. Di mana Nanda buat? Ini adalah area gambar. Jadi istilahnya gunakanlah fitur atau icon yang ada pada lambang-lambang di atas layar. Nah, fitur yang seperti ini untuk desain 2 dimensi. Ini yang awal sekali dipakai. Dia fiturnya. Ingat ya, ini fiturnya. Ada line, ada circle. Kalau ada fitur dimulai dari line sampai ini dia, sampai ini sketch, itu adalah fitur desain. Nah, ini fitur modify yang sekaligus dilengkapi dengan 3 fitur lainnya. Fitur modify ini dia ada extrude, ada revolve, ada coil, ada chamfer. Itu adalah fitur modify. Nah, yang kedua, fitur assembly. Kalau ada assembly, di sini ada place, ada crate. Berarti itu adalah fitur assembly. Nah, yang keempat, fitur drawing. Kalau fitur drawing dia dimulai dengan base awalnya. Nah, yang terakhir, fitur presentasi. Fitur presentasi dia ada komplit. Membuat animasi. Nah, itulah fitur dari modify, fitur assembly, fitur drawing. 24. Nah, Inventor 2024 versinya seperti ini. Nanti kalau pernah ibu download yang pertama di tempat siapa? Haikal, tidak mau di download rupanya karena muatan komputer kita ini adalah 32 GB, sedangkan yang kita perlukan untuk Inventor adalah 64. Makanya tidak muat dia di sini. Jadi untuk sementara sudah diusahakan mengganti atau yang buka internet apanya itu mengganti ke ruang 4 kalau ada yang 64 GB. Nah, ini untuk Inventor 2024 yang pertama kali Ananda gunakan. Yang pertama adalah pilih aplikasinya. Yang kedua pilih new. Untuk memulai gambar awal pilih parts. Diklik parts. Nah, apa yang keluar? Dia memang nggak lama. Layar dan browser bar. Browser bar
gambar ini adalah gunanya untuk melanjutkan perintahnya atau memunculkan perintah yang sudah kita laksanakan. Itu brosur baru. Kalau seperti ini ada create, ada modify. Ini adalah simbol dari fitur. Fitur apa tadi? Fitur. Ada fitur ada 5. Ada design, modify, drawing, assembly. Nah, mana fitur yang desain? Fitur yang desain kamu klik scan. Klik scan. Nah, keluar dia fitur fitur desain. Nah, di fitur inilah kamu memulai gambar. Ini area gambar. Ini area gambar. Area gambar itu dia berbentuk seperti garis koordinat. Tahu garis koordinat? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Itu yang untuk 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi dia pakai sumbu Z seperti press CNC. Ada 3 sumbu. Kalau 2 dimensi 2 sumbu. Kalau 3 dimensi 3 sumbu. Nah, ini dia langkah awal. Nah, langkah awal menggambar. Coba perhatikan. Langkah awal menggambar. Nah, kamu klik scan. Jangan nampak ya. Nah, muncul dia nih. Ini ada 2 sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Terserah kamu mengambil yang mana. Nah, keluarlah garis koordinat. Apa yang pertama tadi? Cara memulai menggambar? Klik new. Klik part. Kemudian memulai gambar. Klik scan. Baru klik. Baru keluar gambar 2D. ya 2D. Baru klik salah satu keluar garis Minat. sampai sini paham? Kita mulai gambar nih, mulai masuk ke gambar. Kamu pahami ini dulu. Nah, kita lanjut. Lanjut. Cara memulai menggambar. Nah, ini ada, kalau ada garis seperti ini, berarti itu garis line. Berarti kamu menggambar dengan garis, tidak mungkin kan langsung gambar yang garis tidak ada arahnya. Yang pertama boleh menggunakan garis lurus, boleh menggunakan sirkel atau ring. Nah, sekarang panjangnya dulu. Panjang 50. Panjang seluruh 50. Nah, sebelum kita mulai membuat gambar, ini ada 2 sistem. Ada kalau CNC, dia membuat program pasti setengah dari gambar jadi. Setengah dari diameternya. Sudah belajar CNC buat program? Udah. Pasti setengahnya kan? Ya. Setengah ini? Setengah dari dia? Ya. Setengah dari diameter. Sama dengan menggambar ini. Jadi boleh kamu gunakan sistemnya dengan menggunakan garis. Jadi mana yang mau? CNC kah atau bubut? Bubut. Nah, kalau bubut berarti yang tadi itu salah, kita ulangi lagi. Kalau bubut berarti dia identik ke lingkaran. Berarti sirkel. Nah, klik. Berapa diameternya? Klik di tengah ya. Diameter 20. Berapa? 20 diameter dari 20. Boleh dari yang terkecil, boleh yang terbesar.
40. Nanti diketik 40 enter. Setelah kamu ketik langsung enter. Ketik enter. Terbentuk lingkaran. Nah, terbentuk lingkaran. Nah, apa kerjanya lagi setelah ini? Gambar yang kedua, diameter kedua, sama caranya seperti tadi. Diameternya berapa? 20 meter. Baru exit lagi, finish scan. Nah, baru kawannya apa tadi? Nah, ini gambar jadinya. Selesai gambar 3 dimensi. Paham sampai sini? Nah, tugas Ananda semuanya fitur, assembly fitur, drawing fitur, presentasi. Nah, sumber belajar kita ada dari internet boleh, buku ada di pustaka, silakan boleh dipinjam. Nah, dia ada 5 di fitur, berarti kita bagi kelompok 5. Silakan ibu yang nentukan atau Ananda sendiri, terserah. Yang panjang-panjang itu loh. Baiklah, tiba di akhir pembelajaran kita. Kita akan melakukan refleksi, kemudian kita juga menarik kesimpulan. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, Ibu ingin bertanya. Istilahnya adalah umpan baliknya. Ibu ingin bertanya kepada Ananda, bagaimana yang pertama ya, bagaimana perasaan Ananda belajar pada hari ini, kemudian apa yang Ananda dapatkan dari pelajaran hari ini? Silakan. Ya, Aziz. Saya senang saat mengetahui belajar di vektor dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Ya, terima kasih Azim. Kemudian siapa lagi? Nah ya, Rehan. Saya senang sekali menggunakan aplikasi Vektor karena bisa bebas memilih program atau rancangan. Tentang gambar. Ya. Ya, apakah puas? Dengan puas. Hasilnya? Puas. Berarti yang Rehan sangat senang dalam pelajaran inventor dengan melihat hasil rancangan Rehan sendiri. Kemudian yang Azim juga sangat senang karena adalah pelajaran baru. Jadi mendapatkan ilmu baru dalam membuat gambar dengan aplikasi inventor. Sebelumnya itu kamu membuat gambar dengan cara puas apa tidak? Puas. Nah, baiklah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu
Yang pertama, merancang gambar dengan menggunakan aplikasi Inventor. Kamu mengetahui yang pertama langkah-langkah pembuatan gambar. Di sana ada 2 langkah-langkahnya. Yang pertama langkah dengan cara membubut, yang kedua dengan cara CNC. Cara bubut itu biasanya yang digunakan adalah berupa diameter. Kalau cara CNC itu yang memakai adanya virus, kemudian adanya persegi. Itu cara CNC. Nah, kemudian apa yang ingin kamu tingkatkan untuk pembelajaran minggu berikutnya? Apa yang ingin, atau yang bagi saya lah, saya sebagai seorang guru, apa yang ingin kami usulkan untuk perlu ditingkatkan minggu depan, Bu? Ini perlu ini. Ada nak yang mengusulkan? Bu, pembelajaran bagusnya seperti ini, Bu. Pembelajaran bagus seperti ini. Ada yang mengusulkan enggak? Dan kalau begitu, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang menyinggung perasaan, yang membuat Anda kesal di hati. Ibu mohon maaf. Dan Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Bu Ses. Sehat ya Bu Riza ya? Alhamdulillah sehat Bu Ses. Alhamdulillah. Ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin itu, setelah observasi kita melakukan refleksi ya Bu Riza ya. Hari ini bagaimana perasaan Bu Riza setelah kita melakukan observasi kemarin Bu Riza? Perasaannya senang Bu Ses, kemudian lega. Ada sedikit grogi Bu Ses. Kenapa grogi Bu Riza? Mungkin belum terbiasa di syuting gitu Bu Ses. Ada video pembelajaran gitu. Seperti itu. Tapi kan akhirnya selesai dengan baik juga ya Bu Riza. Alhamdulillah juga senang sudah menyelesaikan. Alhamdulillah. Kemarin itu ya Bu Riza ya, waktu kita ke observasi kan kita sudah membahas bahwa saat observasi itu kita lebih memfokuskan pada pendahuluan dan inti. Nah, menurut Bu Riza, bagaimana ketercapaiannya tuh Bu Riza? Kalau di pendahuluan, alhamdulillah tercapai Bu Ses. Karena di situ kan saya menerapkan kesepakatan kelas bersama siswa. Karena siswa juga yang membuat kesepakatan tersebut, kemudian tujuannya yaitu untuk mendisiplinkan siswa dalam proses belajar mengajar gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu Riza ya. Kalau yang di bagian intinya, bagaimana ketercapaiannya menurut Bu Riza? Kalau di bagian inti, alhamdulillah tercapai juga Bu Ses. Iya. Karena di situ kan saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sana ada berdiferensiasi proses, ada berdiferensiasi produk. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu Ses. Iya. Berarti sudah Bu Riza terapkan ya. Dari tujuan pembelajaran Bu Riza kemarin itu berapa persen anak yang sudah mencapai dari hasil tujuan pembelajaran Bu Riza itu Bu Riza? Kalau dipersentasikan sekitar 75% lah Bu Ses. Ya, saya sudah ada 75% sudah bisa anak mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Riza lakukan gitu ya Bu Riza ya, alhamdulillah. Nah, apa hal yang telah baik yang sudah Ibu Riza lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran itu apa menurut Bu Riza? Hal baik yang sudah saya laksanakan, yang pertama dengan adanya kesepakatan kelas, berarti siswa itu sudah
mendisiplinkan dirinya sendiri gitu kan, supaya mereka itu selama proses belajar mengajar tidak izin sebentar gitu kan Bu Ses. Kemudian juga saya telah memberikan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu-ilmu baru yang dari awal mereka hanya menggambar dengan manual, sekarang mereka telah bisa menggunakan aplikasi dengan menggunakan komputer gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu Riza ya, memang sudah bisa mereka menggunakan aplikasi inverter itu dengan baik ya Bu Riza ya. Nah, menurut Bu Riza ada nggak hal-hal yang kurang lagi menurut Bu Riza dalam pembelajaran itu? Ada Bu Ses, ada beberapa siswa kurang termotivasi dalam belajar itu Bu Ses. Kurangnya motivasi dari siswa tersebut ya Bu Riza. Nah, menurut Bu Riza lagi nih, apa tuh langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini Bu Riza? Rencana saya akan mengadakan segitiga restitusi bersama siswa tersebut, yaitu mengajak siswa itu istilah berdiskusi dari hati ke hati Bu Ses, untuk mencari solusi dari permasalahannya gitu. Iya, bagus sekali tuh Bu Riza. Jadi tahu jadinya apa sebenarnya yang membuat dia tidak termotivasi jadinya dalam pembelajaran. Baiklah Bu Riza. Ini rencana Bu Riza nih untuk tindak lanjut ke depannya dalam pembelajaran nih, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Rencana saya untuk kedepannya bagi siswa saya nih ya Bu Ses ya, itu akan mengajak siswa ini seperti studi banding ke sekolah yang memang juara bertahan nih Bu Ses dalam LKS gitu Bu Ses. Juara bertahan dia dalam bidang aplikasi inventor, yaitu di SMK Negeri 2 Payakumbuh gitu Bu Ses. Kalau kita mengajak ke perusahaan, barangkali di Sumatera Barat ini tidak ada yang menggunakan aplikasi inventor di perusahaannya gitu. Barangkali itu keluar provinsi. Berarti memang membuat gambar dengan aplikasi inventor ini memang ada lomba LKS-nya ya Bu Riza ya. Jadi memang Bu Riza makanya ingin mengajak siswa ini untuk pergi ke sekolah yang menjadi juara bertahan seperti itu ya Bu Riza ya, agar siswa kita ini juga lebih termotivasi jadinya ya Bu Riza. Baiklah, apakah ada faktor pendukung yang Bu Riza harapkan Bu Riza? Tentu ada Bu Ses. Yang pertama mungkin faktor pendukung dari kepala sekolah. Tanpa izin dari kepala sekolah, karena kita membawa nama sekolah juga ke sana, berarti itu kan tidak akan berjalan lancar Bu Ses tanpa seizin kepala sekolah. Kemudian yang kedua orang tua, karena ke sana itu kan memang perlu biaya Bu Ses. Jadi juga izin dari orang tua, apakah orang tua setuju. Kalau tidak setuju memang siswa itu tidak ikut gitu kan, berarti dia harus menerima pelajaran yang ada di sini tanpa melihat langsung bagaimana SMK 2 Payakumbuh itu menerapkan pembelajaran dengan trik-trik yang cepat sehingga bisa menyelesaikan pembuatan gambar dengan aplikasi inventor secara cepat. Bagus sekali itu Bu Riza ya, berarti Bu Riza butuh dukungan dari orang tua, termasuk dari izin dari kepala sekolah untuk bisa melakukan studi banding tibanya ya Bu Riza ya, dan si anak ini memang lebih bersemangat nantinya ya, mudah-mudahan ya Riza ya. Nah, rencana Bu Riza nih kapan nih akan terlaksana ini Bu Riza? Rencana keberangkatannya itu di waktu class meeting saya rencanakan. Karena apa? Karena di waktu pembelajaran nanti terganggu mata pelajaran yang lain gitu proses. Jadi di waktu class meeting lah saya akan berangkat ke sana. Begitu ya Bu Riza ya, berarti itu kan pas di saat class meeting ini dalam waktu tidak lama lagi ya Bu Riza ya, gitu Bu Riza akan melakukannya. Bagus, baiklah Bu Riza. Tentunya Bu Riza sudah menelusuri ya Bu Riza ya bagaimana apanya itu. Mudah-mudahan memang terlaksana dengan baik. Saya boleh berpendapat nggak Bu Riza tentang
bagaimana pelaksanaan waktu observasi kemarin Bu Riza? Boleh Bu, saya silakan. Ya, oke. Saya selama melihat Bu Riza dalam proses itu, saya cukup senang ya melihat anak-anak memang tidak seberapa lagi yang itu menurut saya ada mungkin anak ini ada juga yang tidak termotivasi ini, mungkin dia tuh masih bingung ya Bu Riza ya. Ini nanti pemakaiannya kemana, bisa jadi Bu Riza ya. Hendaknya memang ya ditekankan bagaimana pemanfaatannya di lingkungan, di industri seperti itu Bu Riza. Nah, tapi pada dasarnya apa yang sudah Ibu Riza lakukan itu sangatlah baik, apalagi memang menggunakan aplikasi itu terlihat bagi saya bahwa memang sudah termotivasi anak itu, lebih semangat dia bekerja karena memang zaman sekarang ini kan memang kalau manual itu kurang ada tantangan bagi mereka seperti itu ya Bu Riza. Itu sudah saya terlihat itu dengan Bu Riza sudah memanfaatkan media seperti aplikasi Inventor itu, nampak memang anak sudah termotivasi. Begitu aja Bu Riza. Iya, Ya, akhirnya sudah saya rasa cukup refleksi kita kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi